kondisi saat ini ada yang deg-degan gitu ya. Terus gimana menghadapi situasi saat ini? Nggak usah khawatir Tribuners, jadi memang ada penonaktifan 7,3 juta peserta PBI itu benar. Nah, kemudian di kantor cabang Ungaran sendiri ada sekitar 51.000 yang itu terdampak penonaktifan. Tapi jangan khawatir, Mbak Elsa. Kenapa tuh? Karena yang biasa mendapatkan layanan kesehatan tiba-tiba nonaktif ya. Kami sudah menyiapkan strategi bersama dengan pemerintah daerah masing-masing, yaitu Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan. Program yang PPIJK ini kan bantuan dari pemerintah pusat ya, di mana notabene-nya memang diperuntukkan untuk warga miskin dan tidak mampu. Tadi kalau disebutkan oleh Bapak Kepala Cabang bahwa miskin dan rentan miskin. Nah, tetapi memang pemerintah secara periodik melakukan pendataan atau updating data, sehingga mungkin ada beberapa orang yang terdampak. Tetapi jangan khawatir, berdasarkan surat edaran dari Menteri Sosial juga sudah diinformasikan bahwa dapat dilakukan reaktivasi kembali. Halo Tribuners, senang sekali bisa kembali berjumpa di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Kali ini dipandu oleh saya, Elsa Elningtyas, di mana hari ini kabarnya Tribuners semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya. Tapi ngomong-ngomong bahagia nih Tribuners, mungkin ada beberapa dari Tribuners tuh yang ketar-ketir gitu, karena mendengar isu atau kabar yang menyebutkan bahwa ada 7,3 juta peserta JKN BPJS Kesehatan nih, yang katanya penerima bantuan iuran jaminan kesehatannya itu dinonaktifkan Tribuners. Apakah Tribuners termasuk salah satunya? Mending nonton Tribun Topik yang kali ini sih, karena kita akan membahasnya lebih jauh nih. Tapi sebelumnya Elsa perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di Tribun Topik kali ini, yaitu Bapak Subhan. Beliau merupakan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran. Selamat pagi Pak Subhan. Pagi Mbak Elsa. Gimana ini kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Alhamdullah sehat ya. Semangat tuh Pak. Semangat sekali. Wih, luar biasa. Tapi mungkin ada beberapa dari Tribuners yang nggak semangat nih Pak, karena ternyata statusnya dinonaktifkan gitu loh. Tapi ini benar nggak sih berita yang beredar ini? Boleh diluruskan Pak? Oke, saya sapa dulu. Hai Tribuners. Ya, sehat selalu ya. Tetap menjaga kesehatan di masa-masa seperti ini. Baik, tadi Mbak Elsanya nanya ya, kira-kira kondisi saat ini ada yang deg-degan gitu ya. Terus gimana menghadapi situasi saat ini? Nggak usah khawatir Tribuners. Jadi memang ada penonaktifan 7,3 juta peserta PBI itu benar. Nah, kemudian di kantor cabang Ungaran sendiri ada sekitar 51.000 yang itu terdampak penonaktifan. Nah, ya, jadi karena memang kita ada 3 wilayah kerja, di Kabupaten Kendal itu ada sekitar 29.000, kemudian Kabupaten Semarang ada di 21.000, dan untuk Kota Salatiga ada di 727 peserta yang kemudian terdampak penonaktifan. Tapi jangan khawatir, Mbak Elsa. Kenapa tuh? Karena Tribuners bisa menaktifkan kembali ya, bisa mengaktifkan kembali apabila kemudian ternyata terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama adalah terdaftar sebagai peserta PBI. Jadi kalau memang ternyata Tribuners terdaftar sebagai peserta PBI, silakan untuk mereaktivasi kembali. Nah, yang kedua adalah kalau kemudian ternyata berdasarkan hasil validasi dinyatakan sebagai masyarakat kurang mampu, miskin, atau kemudian rentan miskin. Nah, ini bisa kemudian melakukan reaktivasi. Nah, yang ketiga, apabila ternyata dari yang non-aktif tadi menderita salah satu penyakit berat, ya penyakit kronis atau butuh pelayanan segera dalam kondisi gawat darurat. Nah, silakan kemudian melakukan reaktivasi ya melalui Dinas Sosial gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi Tribuners yang memang masuk ke dalam kategori yang non-aktif tadi bisa mereaktivasi kembali dengan 3 persyaratan tadi. Oh, oke. Jadi udah agak-agak terlalu deg-degan ya Tribuners. Ternyata ada solusinya seperti itu. Ada solusinya ditawarkan oleh BPJS Kesehatan. Ternyata bisa direaktivasi nih Tribuners. Tapi Pak Subhan boleh tahu nggak nih, ini sebenarnya penonaktifannya ini berlaku sejak kapan kalau boleh tahu? Ya, ini berlaku sejak 1 Juni. Ya, setelah 1 Juni. Namun memang setiap bulan itu ada proses validasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tetap kemudian setiap bulan itu ada dinamika ya, dinamis datanya terus berubah-ubah. Namun memang kemarin jumlahnya lumayan banyak.
Waduh, berapa Iya. itu Pak kalau boleh tahu? Ya tadi yang 7,3 juta yang disampaikan Mbak Valid Elsa. ya berarti datanya ya, Valid. 7,3 juta gitu. Tapi jangan khawatir lagi bahwa pemerintah daerah di 3 wilayah kita itu juga sudah punya solusi. Ya, baik itu di Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal maupun Kota Salatiga. Jadi pemerintah daerah ini punya namanya PBPU Pemda, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu namun tidak tercover oleh PBIJK. Oke. Iya, jadi ini juga mekanisme sudah diatur di mana nanti penganggarannya melalui pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah 3 wilayah di kantor cabang Ungaran ini semuanya memiliki kategori UHC non cut off. Nah, lagi-lagi nggak usah khawatir, pemerintah daerah sangat mendukung dan mensupport program JKN. Iya, jadi bersyukur tinggal di wilayah Kendal, Kabupaten Semarang maupun kemudian di Kota Salatiga karena pemerintah daerahnya sangat mendukung program JKN. Nah itu dia. Untung ada Pak Subhan dan dari KC Ungaran seperti itu ya. Jadi dari 3 wilayah tadi sudah tercover, bisa dibilang seperti itu. Ada backupnya nih Tribuners dan ternyata bisa reaktivasi juga. Bisa gitu reaktivasi ya. juga. Oke, tiap hari ada yang ngeluh nggak Pak? Kira-kira mau datang terus saya mau reaktivasi ini gitu, atau kok tiba-tiba nonaktif? Ada nggak Pak yang kayak Ya. gitu? Ada yang bertanya juga, kemudian yang biasa mendapatkan layanan kesehatan tiba-tiba kok nonaktif ya. Kami sudah menyiapkan strategi bersama dengan pemerintah daerah masing-masing, baik itu dinas sosial maupun dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan. Nah, jadi kita sudah punya strategi sehingga tidak ada keluhan, hanya memang ada pertanyaan-pertanyaan ini kenapa nonaktif. Oke. Ya, itu kemudian kita jelaskan, nanti akan diproses ya, sesuai dengan kategorinya ini. Apakah akan segera direaktivasi atau ini akan masuk ke dalam kategori reaktivasi melalui Kementerian Sosial. Jadi insya Allah tidak ada kendala dan permasalahan bagi yang nonaktif yang dia kemudian butuh layanan segera. Oke. Ya, ternyata aspirasinya juga sudah ditampung ya Tribuners, dan sudah ada beberapa mungkin Tribuners yang langsung ketemu Pak Subhan mungkin ya. Oke Pak Subhan, mungkin boleh tanya nih pesannya Pak Subhan untuk Tribuners kalau misalnya ada yang bermasalah nih, terutama untuk PBIJK-nya yang nonaktif, mungkin itu ada pesan tertentu kah untuk Tribuners? Ya, makasih Mbak Elsa menurut Nun. Jadi yang pertama jangan khawatir dan jangan panik. Ya, jangan khawatir, jangan panik ketika kemudian akan mendapatkan pelayanan kesehatan tiba-tiba nonaktif. Nah, segera berkoordinasi atau kemudian bertanya kepada dinas sosial maupun juga nanti boleh ke kantor BPJS Kesehatan untuk dijelaskan. Yang kedua, kalau memang Tribuners sudah kategori mampu, ya silakan kemudian beralih menjadi peserta mandiri. Peserta mandiri juga kelas 3-nya itu disubsidi, Mbak Elsa. Oh, oke. Iya, yang harusnya 42.000 tinggal membayar 35.000 per jiwa. Oh, lumayan. Jadi iya, itu per bulan. Jadi sangat dimudahkan dan itu juga sudah disubsidi dan dibantu oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya, yang ketiga, apabila memang ketika mengecek nonaktif ini bisa nanti melakukan reaktivasi kembali. Ya, kalau memang masuk dalam kategori yang tadi saya sampaikan di 3 hal ya, apakah kemudian masuk masyarakat yang kurang mampu atau rentan miskin, kemudian butuh layanan kesehatan karena memiliki sakit kronis, ya, atau kemudian memang terdaftar sebagai peserta PBIJK, itu bisa nanti melakukan reaktivasi. Namun kemudian bisa juga melalui dinas kesehatan kabupaten kota untuk kemudian mendapat subsidi dari pemerintah daerah. Ya, tapi pesannya adalah kalau memang mampu maka kita bisa membayar atau membiayai sendiri secara mandiri melalui PBU Mandiri dengan iuran yang sudah disubsidi juga. Ya, jadi semuanya sudah ada jalan keluarnya, nggak usah panik dan nggak usah khawatir. Namun tetap menjaga kesehatan dan kami doakan seluruh Tribuners itu tetap sehat ya dan tetap bugar dan dapat melaksanakan aktivitas dengan baik setiap hari. Wah, keren banget. Bener tuh kata Pak Subhan, yang penting kita selalu sehat dan gitu. Yang kunci utamanya jangan panik sih Tribuners ya. Kalau tiba-tiba PBIJK nonaktif itu jangan panik, ternyata ada solusinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Subhan. Tapi jadi mungkin Tribuners pada kepo kali ya Pak, itu gimana caranya untuk reaktivasi sebenarnya ya. Nanti kita bakal kepo lebih lanjut tentang cara reaktivasinya itu seperti apa. Tribuners jangan kemana-mana, terus saksikan Tribun Topik kali ini. Ya. Belum lama ini, beredar kabar sebanyak 7,3 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBIJK, dinonaktifkan. Usai diterbitkannya surat dari Kementerian Sosial tertanggal 3 Juni 2025 perihal pemberitahuan perubahan data peserta PBIJK
jutaan peserta bantuan PBIJK di seluruh Indonesia dinonaktifkan. Lalu bagaimana reaktivasi PBI yang dapat diaktifkan kembali? Dan bagaimana dengan kriteria dan mekanismenya? Ya, Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik dan kita masih seputar pembahasan tentang PBIJK nih, yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, yang ternyata itu benar isunya tadi sudah divalidkan atau dibenarkan oleh Pak Subhan selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, dan tapi beliau membawa kabar baik nih Tribuner, ternyata yang non-aktif itu bisa diaktifkan kembali atau reaktivasi. Nah, kita bakal kepo gimana caranya buat reaktivasi PBIJK yang udah non-aktif ya kira-kira. Kita akan membahasnya lebih lanjut pada Tribun Topik kali ini bersama narasumber yang telah hadir pada Tribun Topik kali ini, yaitu Bapak Nugroho Teguh Benianto. Beliau merupakan Kepala Bagian Kepesertaan. Halo, selamat pagi. Pak Nugi ya panggilan akrabnya ya. Sampai ketemu kembali nih Mbak Elsa. Iya, kok inget? Iya, dengan Pak Nugi kita bakal ngobrol nih. Kita bincang-bincang soal reaktivasi, nggak apa-apa ya? Siap. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya Pak Nugi? Setelah sekian lama nih kita nggak ketemu ya. Ya, alhamdulillah baik Mbak Elsa dan Sobat Tribuners. Mudah-mudahan hari ini juga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya. Amin. Wih, Tribuners didoain Pak Nugi loh. Oke, Pak Nugi, kita mau tanya-tanya nih, karena tadi kan Pak Subhan sudah menjelaskan kalau ternyata PBIJK yang non-aktif itu ternyata bisa direaktivasi ya istilahnya ya. Mungkin ini ada beberapa Tribuners yang termasuk di antara 7,3 juta peserta yang kebetulan dinonaktifkan seperti itu. Boleh diceritakan Pak? Iya, jadi gini Mbak, memang program yang PBIJK ini kan bantuan dari pemerintah pusat ya, di mana notabene-nya memang diperuntukkan untuk warga miskin dan tidak mampu. Tadi kalau disebutkan oleh Bapak Kepala Cabang bahwa miskin dan rentan miskin. Nah, tetapi memang pemerintah secara periodik melakukan pendataan atau updating data, sehingga mungkin ada beberapa orang yang terdampak. Tetapi jangan khawatir, berdasarkan surat edaran dari Menteri Sosial juga sudah diinformasikan bahwa dapat dilakukan reaktivasi kembali dengan kategori yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Kepala Cabang, bahwa kalau memang masih rentan miskin, kemudian ada kebutuhan pelayanan termasuk yang tadi sakit penyakit katastrofi, kemudian memang ada gawat daruratan, tidak apa-apa, bisa dilakukan reaktivasi atau pengusulan kembali. Nah, terkait dengan mekanismenya memang sesuai dengan, karena ini program dari pemerintah ya Mbak Elsa ya, jadi memang nanti bisa menghubungi dalam hal ini dinas sosial, kalau di wilayah dinas sosial setempat. Mungkin nanti mekanismenya masing-masing kabupaten berbeda ya, baik di Kabupaten Semarang, kemudian Kendal maupun di Kota Salatiga, tetapi memang sama-sama di dinas sosial. Mungkin ada yang melalui kelurahan, kecamatan setempat gitu, atau mungkin perangkat desanya, tetapi prinsipnya nanti ke dinas sosial. Nah, setelah mengajukan ke dinas sosial nanti disertai dengan beberapa syarat. Syaratnya ya tadi, kalau memang dia miskin tidak mampu ya nanti ada keterangannya. Kemudian kalau memang dia sakit ya nanti ada surat keterangan sakitnya dari Vaskes pertama maupun Vaskes kedua. Kemudian juga barangkali surat kontrol kalau habis opnam dan sebagainya, atau mungkin surat rujukan dari puskesmas. Nah, itu dilampirkan. Gitu, Mbak. Jadi nanti pengajuannya ke dinas sosial. Oh, oke. Yang pertama harus didatangi justru dinas sosial, ya, seperti betul. itu ya. Oke. Nah, kalau untuk reaktivasinya kembali itu kira-kira perlu periode atau butuh waktu berapa lama sih Pak kira-kira, atau mekanismenya tergantung wilayah? Ya. Nah, itu Mbak. Jadi begini, mekanisme reaktivasi nanti setelah masyarakat itu mendaftar ke dinas sosial tadi gitu. Kemudian nanti dinas sosial itu akan mengusulkan ke Kementerian Sosial. Nah, dalam hal ini nanti Pusdatin namanya. Dari Pusdatin nanti ketika memang disetujui oleh Pusdatin, maka nanti kami BPJS Kesehatan akan mendapatkan datanya dari BPJS Kesehatan kantor pusat di kami. Sehingga nanti akan kita lakukan pengaktifan kembali. Jadi nanti ketika Pusdatin sudah ACC, nah di kami pada hari yang sama juga akan kita langsung lakukan pengaktifan kembali. Nah, berapa lamanya memang yang bisa mengetahui dari pihak Dinas Sosial dan Kementerian Sosial tentunya. Tetapi tadi disampaikan juga bahwa tidak perlu khawatir ketika memang barangkali ada hal-hal yang ketika nanti tidak disetujui atau mungkin mendesak dan sebagainya,
pemerintah daerah juga sudah berkomitmen Mbak Elsa. Jadi tidak perlu khawatir, nanti juga ketika memang tidak bisa masuk di dalam PBI, pemerintah daerah membackup untuk bisa menjadi peserta yang dibayari APBD. Ya, prinsip utama adalah tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan Mbak Elsa. Jadi masyarakat ketika memang butuh pelayanan kesehatan pasti akan dijamin gitu. Intinya di situ sih Mbak Elsa. Nah, itu justru poinnya itu yang bikin deg-degan kan sebenarnya itu ya. Tidak perlu khawatir. Nah, gitu. tidak perlu khawatir ternyata Tribuners. Ya yang bikin deg-degan lumayan deg-degan ya karena mungkin tahu-tahu nggak bisa dipakai padahal lagi kepepet atau mungkin lagi butuh seperti itu ya Pak. Oke Pak Nugi, tapi kalau sejauh ini proses atau selama ada reaktivasi terus kemudian ada beberapa, mungkin ada juga yang menyampaikan keluhannya secara langsung. Itu kendalanya apa aja Pak selama ini? Boleh diceritakan mungkin? Jadi gini biasa memang terkait dengan yang penonaktifan ini kan memang ini ya, mungkin di dinas sosial maupun di wilayah masing-masing di masing-masing desa sudah memiliki data-datanya mana-mana yang mereka dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Nah sehingga kalau menurut kami barangkali masyarakat juga perlu persiapan, artinya persiapan dalam hal ini juga melakukan pengecekan datanya. Kalau di kami kan ada melalui yang Pandawa itu ya Mbak Elsa di WA 08118 165 165 atau lewat mobil JKN silahkan dicek secara berkala apakah memang kartunya masuk di nonaktifkan atau tidak diaktifkan gitu kan, masih aktif atau ikut yang nonaktif tadi. Betul. Nah sehingga nanti harapannya keluhan tadi ketika itu taunya kalau jangan pas sakit gitu ya, mungkin ketika sekarang mungkin belum sakit, ya udah kita cek dulu nih gitu kan aktif atau tidak aktif gitu, tapi jangan sampai nanti ketika sudah sakit baru datang ke rumah sakit tahu-tahu baru non aktif gitu. Waduh, iya. Nah sehingga kesempatan untuk dari tadi pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi ini jangan sampai terlambat gitu. Jadi mungkin bisa dicek terlebih dahulu Mbak Elsa supaya tidak terjadi keluhan-keluhan tadi. Nah itu dia, harus rajin-rajin ngecek Pandawa lewat WhatsApp itu atau mobil JKN. Betul, atau mobil JKN. Tribuners juga pasti udah ada beberapa nih yang udah download mobil JKN seperti itu ya, bisa langsung dicek ternyata di aplikasinya. Seperti itu. Oke, daripada nanti pasti udah sakit ya Pak baru ketahuan kok ternyata nonaktif. Aduh, itu pusing lagi. Nggak sembuh-sembuh malah jatuhnya ya Pak. Oke Pak Nugi, mungkin ada pesan dari Pak Nugi yang ingin disampaikan untuk Tribuners terutama untuk ya ini nih PBIJK gitu. Ya. Ini Mbak Elsa, jadi tadi kami sampaikan bahwa yang pertama tidak perlu ada kekhawatiran gitu kan terkait dengan penonaktifan sehingga nanti tidak mengganggu proses pelayanan kesehatan terutama untuk warga-warga atau peserta yang memang dalam kondisi membutuhkan. Yang pertama tadi ada bisa dilakukan reaktivasi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial tadi, atau juga dari pemerintah daerah juga bisa menjamin atau mengcover masyarakatnya ketika terjadi sesuatu, karena pemerintah daerah juga komitmen terhadap program jaminan kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Silahkan dicek kepesertaannya apakah termasuk yang dinonaktifkan atau masih aktif, sehingga potensi-potensi keluhan tadi atau potensi ketidaktahuan tadi bisa diminimalisir atau diketahui sejak awal. Gitu Mbak Elsa. Nah itu luar biasa sekali Pak Nugi. Ya semoga Tribuners setelah menonton Pak Nugi dan tadi Pak Subhan juga sudah menjelaskan seperti itu ya. Semoga setelah ini kerisauannya berkurang seperti itu ya. Dan setelah nonton Tribun Topik ini jadi lebih bahagia karena ya mungkin setelah ini dapat pencerahan gitu. PBIJK-nya yang non-aktif bisa jadi aktif lagi seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Nugi atas waktunya. Semoga sehat selalu untuk Pak Nugi. Amin. Dan juga terima kasih. Program BPJS Kesehatan tetap lancar ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Oke Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik berikutnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elningtyas, pamit undur diri. Sampai jumpa.